Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketut Rika Saputra, nomor pokok mahasiswa 227555165, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi belanja barang jasa, beban dan persediaan pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi belanja barang dan jasa. Apa sih belanja daerah itu? Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 711 tahun 2010. Nah, belanja sendiri merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih berdasarkan Permendagri 13 tahun 2016 dari 2006. Nah, di sini ada pun klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yaitu berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yaitu yang pertama, berdasarkan belanja operasional dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan belanja modal, dan yang ketiga itu ada belanja tak terduga. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja sendiri diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain, laporan realisasi anggaran. Nah, di sini yang kedua ada akuntansi beban. Apa sih akuntansi beban? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Nah, adapun klasifikasi beban berdasarkan beban operasional itu dibagi menjadi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, terus ada beban hibah, beban bantuan sosial, bahkan ada beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyusutan piutang, dan beban lain-lain. Nah, berdasarkan beban transfer, ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Nah, adapun berdasarkan beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya itu tidak rutin. Misalnya, berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Nah, adapun beban luar biasa yaitu beban mencatat atas kejadian luar biasa. Misalnya, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Adapun prinsip pengukuran dan pengakuan dari beban, yaitu beban diakui saat yang pertama timbulnya kewajiban, yang dimana saat terjadinya peralihan dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua itu terjadinya konsumsi aset, yang dimana saat pengeluaran kas itu kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Nah, yang ketiga itu terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai serta aset sehubungan penggunaan aset
bersangkutan atau berlalunya waktu. Nah, yang keempat itu ada koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Nah, adapun di sini pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan mengalihkan laporan operasional atau LO neraca Pemda. Contohnya yaitu dengan menggunakan mekanisme pembayaran GU atau DU di SKPD, yaitu akun beban pada kas di bendaharaan pengeluaran dan jurnalnya yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Ini contoh pencatatan beban dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu beban pada RKPPKD. Nah, di sini ada akuntansi persediaan. Jadi, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, bahkan ada persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Nah, persediaan sendiri dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Terus persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar dan saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Contoh jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, yaitu akunnya persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, di sini ada contoh transaksi, yaitu dibayarkan gaji bulan September 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur sebesar 100 juta dengan mekanisme LS. Nah, di sini ada dua pembukuan, yaitu pembukuan SKPD dan pembukuan PPKD. Nah, kita bahas dulu yang pembukuan SKPD. Pembukaan SKPD terdapat dua jurnal, yaitu jurnal LRA dan jurnal LO. Jurnal LRA-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 100 juta, sedangkan jurnal LO-nya yaitu beban pegawai pada RKPPKD sebesar 100 juta. Sedangkan pembukuan pada PPKD yaitu terdapat hanya satu jurnal, yaitu jurnal LO, yaitu SKPD pada kas di daerah kas di kas daerah sebesar 100 juta. Nah, di sini juga ada contoh transaksi persediaan, yaitu di mana pada akhir tahun 2024 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo, nilai persediaan adalah 6 juta. Jadi terdapat hanya satu jurnal, yaitu jurnal LO, yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Karena di sini nilai akhir persediaan itu sebesar 6 juta. Mungkin sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.